Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. 10 hari terakhir atau di penghujung Ramadan ini, tentu kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya amalan, sebaik-baik penutup di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan kita menginginkan bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya semuanya bisa mendapatkan ataupun berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi saat itu apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya? Padahal di 10 Ramadan ini mungkin kita sudah capek, sudah jenuh, sudah lelah, bahkan sudah ingat-ingat lebaran, ya, sudah ingat belanja dan lain sebagainya. Nah, ada tipsnya teman-teman sekalian agar kita bisa maksimal di 10 Ramadan ini. Pertama adalah kita harus tetap ingat Allah adalah Rabb kita. Ingat Allah adalah sesembahan kita. Dan kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang sudah kita hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyediakan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Nah, kemudian tips selanjutnya yang nomor 2 adalah ingat, perjalanan kita adalah perjalanan menuju akhirat, surga atau neraka. Dan perjalanan akhirat ini para ulama menyebutkan, para salafus saleh menyebutkan adalah perjalanan ruh atau jiwa, bukan perjalanan badan. Kalau perjalanan badan tentu saja orang yang kuat yang bisa sampai ke akhirat. Tetapi ini adalah perjalanan jiwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan sungguh celakalah, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita, terlebih di 10 hari terakhir ini. Ya, puasa membersihkan dari dosa-dosa, sholat tarawih membersihkan dari dosa, infak sedekah, zakat fitri membersihkan dari dosa-dosa kita. Kemudian sholat malam pas itu adalah pas malam Lailatul Qadar adalah membersihkan dosa. Bahkan pas malam Lailatul Qadar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dikenal oleh para penghuni langit, yakni para malaikat, karena saat itu turun ke bumi. Nah, bersihkan jiwa, bersihkan semua itu, sehingga kita akan bisa tips nomor 3, yakni istiqomah dan tetap fokus pada ibadah, ya, tetap fokus, ya, meskipun terkadang harus terpikir lebaran, ya, belanja dan lain sebagainya, tapi tetap harus istiqomah teman-teman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ibadah-ibadah itu selain berpahala juga membersihkan dari dosa-dosa kita. Nanti bisa dibuka kembali keutamaan puasa, keutamaan qiyamul lail atau sholat tarawih, sedekah, zakat fitri dan yang lainnya, baca Quran, nah, tilawah dan yang lainnya. Itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita, karena kebaikan itu akan menutup dosa-dosa. Tetap fokus teman-teman, tetap fokus dan istiqomah. Kemudian yang keempat adalah bicarakan dengan keluarga. Bicarakan dengan keluarga di 10 hari terakhir ini mau seperti apa. Jangan sampai nggak bicara, nanti ketika bapak atau suami itikaf di masjid, nah istrinya nyariin, "Duh, bapak kok nggak ada?" Malam-malam nyariin kemana, karena nggak izin dulu, nggak bicarakan dulu. Nah, ini harus dibicarakan dulu, sehingga kalau dibicarakan akan lebih mudah saling menguatkan. Atau misalkan ingin bangun malam nanti jam 2, karena nggak bicarakan nggak ada yang bangun. Nah, kalau
dibicarakan, nanti bisa ibunya atau istrinya atau siapa di antara anggota keluarga saling untuk membangunkan, sehingga akan lebih mudah. Sebagaimana pada diri Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Sehingga bicarakan dengan keluarga. Maka hendaklah keluarga adalah keluarga yang soleh, yang satu visi misi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang keenam, yang kelima dulu, nah, sampai 5 insya Allah, adalah ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Raghima anfu abdi au ba'da dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Celakalah, kata Nabi ini, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Ya. Celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, namun orang itu tidak diampuni dosanya. Ya, mungkin karena tidak begitu memperhatikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ataupun di bulan Ramadan sudah beribadah tetapi tidak maksimal, tidak ikhlas. Nah, baru terawih, misalkan imamnya baru baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, wah sudah ngurudel, wah bakaran lama nih jadi nggak ikhlas ini. Nah, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, perlu dijaga keikhlasannya teman-teman sekalian. Oke, demikian. Oh ya, jangan lupa teman-teman, tips yang terakhir tambahan adalah jaga kondisi, diantaranya makannya jangan terlalu banyak dulu. Ya, makanya jangan terus ingin memuaskan karena berbuka kenyang sehingga nanti sulit untuk bangun malam, ataupun sulit untuk menghidupkan di malam terakhir ini, ngantuk, karena pada umumnya kalau makannya kenyang pasti ngantuk. Nah, ini tolong untuk jangan banyak makan dulu. Nah, nanti setelah lebaran aja makannya yang banyak, sekedar untuk berbuka, sekedar untuk mengisi perut, dan diniatkan untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tips terakhir, tambahan lagi, berdoa semoga Allah menguatkan kita untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang seindah-indahnya, dengan kesabaran yang seindah-indahnya, sehingga kita bisa pas ibadah pas di malam Lailatul Qadar, meskipun tidak di malam Lailatul Qadar bisa dapat malam Lailatul Qadar, dan ibadah yang tidak pas malam Lailatul Qadar kita tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dicatat oleh malaikat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.